Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Aulia Rahma dan di sini saya bersama teman saya yang bernama Najwa Laila. Hmm. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Cisco Packet Tracer dan di sini sudah ada topologinya. Jadi di sini ada 4 LAN. Yang pertama ada LAN A, yang kedua ada LAN B, yang ketiga ada LAN C, dan ada LAN D. Ini juga ada router. Terus di setiap router juga kita sudah memasang kabel-kabelnya. Jadi untuk dari jadi untuk dari laptop ke router itu menggunakan kabel straight atau straight kabel. Terus kemudian dari router ke router kita menggunakan cross kabel. Nah untuk yang tengah warna merah itu namanya kabel DCE. Baik selanjutnya di sini juga kita sudah menyediakan masing-masing IP address-nya. Untuk LAN A, IP address-nya yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian LAN B dengan IP address 192.168.4.2/24. Kemudian LAN C dengan IP address 192.168.3.1/24. Kemudian yang terakhir LAN D dengan IP address 192.168.2.1/24. Kemudian untuk tiap-tiap kabelnya kita juga sudah menyediakan IP address-nya. Baiknya selanjutnya kita akan masuk ke LAN A. Baik di sini sudah ada IP address untuk laptop LAN A. Jadi di sini IP address-nya sama seperti yang tadi di atas yang sudah disediakan yaitu 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255. Titik nol. Hmm. Kemudian di sini kita ada untuk IP address router. Jadi yang kita masukkan IP configuration-nya yaitu 192.168.1.2. Karena tadi di laptop itu kan 1.1. Nah, maka berarti untuk menjangkau jaringan ke router eh, kita dari titik 1 berarti ke titik 2 yang belakangnya. Terus sampai masnya sama 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke konfigurasi di LAN B. Nah, di sini ada laptop untuk di LAN B, jadi IP address-nya 192.168.4.1 dengan subnet mask 255.255.255.255.0. Nah, kemudian di sini kita masuk ke router. Nah, untuk di router IP address-nya yaitu 192.168.4.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jangan lupa ketika mengkonfigurasi IP address, kita bisa menghidupkan tanda on di sebelah kanan agar jaringan bisa terhubung. Nah, udah. Baik, selanjutnya untuk di LAN C, itu IP address-nya 192.168.3.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu tet- pencet tanda on-nya agar tidak tershutdown, lalu ke router sebelahnya. Ah, Nah, di giga 0.0 dengan IP address 192.168.3.2
Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu ke LAN D, di LAN D IP addressnya 1.92 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu routernya di giga 0.0. Nah, dengan subnet mask satu titik satu titik 192.168.2.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu jangan lupa tanda onnya dicentang agar tidak tershutdown. Baik, sekarang kita masuk ke konfigurasi eh, untuk router 6 agar terhubung ke OSPF. Jadi di sini pertama kita masuk ke pencet routernya, kemudian ada CLI. Kemudian yang pertama kita bisa langsung mengetik N atau enable. Kemudian konfigurasi terminal. Kemudian kita pilih OSPF area 1 root OS. OSPF 1. Kemudian kita masukkan IP address-nya network Um, 10.0.0.1 dengan masukkan subnet masknya 255.255.255.0 dan areanya area 1. Kemudian kita masuk ke LAN B dan akan mengkonfigurasi router 5 di LAN B. Sama seperti tadi kita masuk ke CLI, kemudian kita bisa ketik enable. Kemudian kita ketik lagi konfigurasi terminal. Setelah konfigurasi terminal seperti tadi, kita ketik lagi root OSPF 2 enter. Seperti tadi kita ketik network dengan IP address 192.168.4.2 dengan subnet mask 1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 enter. tadi teh area Oh iya, tambahkan area 2 di belakangnya. Kemudian kita ketik dua agar network tersimpan. Oke. Hmm. Baik, selanjutnya kita ke LAN C. Kita masukkan N, ketik, lalu konfigurasi terminal, lalu langsung ke router OSP. OSP. Mana sih OSPF?
SPF 3 berarti enter. Lalu ketikkan network IP-nya berapa? 192.168 titik 3 titik 0 dengan subnet masnya 255 titik 0 dengan area 3, lalu enter, lalu ketik do type agar tersimpan. Hmm. Lalu selanjutnya ke lande untuk memasukkan area 4 router OSPF, ketik N connect, lalu router OSPF 4, lalu ketik network dengan IP-nya 192.168, 168, ih, berapa itu? 2.0, lalu dengan subnet masknya 255, 255, 255, lalu areanya keempat karena terakhir. Lalu do write tersimpan. Oke. Nah, di sini kita Hmm. bisa coba untuk ketik ping dengan IP address 192, Oh, 192, 168, titik 1, titik 2, kemudian enter. Nah, untuk mencoba konfigurasi atau memping ini, kita bisa pilih laptopnya, kemudian pilih desktop. Nanti di desktop ada pilihan command prompt, kemudian kita pilih itu dan kita bisa langsung mengetikkan ping dengan IP address tujuan. Kemudian kita akan mencoba ping juga LAN B, seperti itu ke desktop, kemudian ke command prompt, lalu kita bisa langsung mengetikkan ping IP addressnya 192 titik 168 titik titik 4 titik 1, enter. Nah, berarti jika yang keluar adalah reply from, itu tandanya berhasil. baik, selanjutnya kita akan coba ping di LAN C di laptop 3, masuk ke laptopnya, lalu desktop, lalu command prompt, ketik ping, lalu IP address-nya 192.168 titik 1.3.2. Oke, di sini tidak RTO jadi berhasil. Lalu kita coba di LAN D untuk ngepin. Pilih, oh belum. Pilih ke laptopnya, lalu ke desktop, komen prompt lagi, lalu ketik ping 192.168 titik 2 enter. Di sini juga berhasil. Reply. Udah. Baik, selanjutnya kita akan lihat OSF-nya dan juga akses control list-nya. Di do show run, kita sudah masuk ya. Kita exit dulu.
KM, kita langsung saja run, show run, lalu enter. Ke bawah kita akan lihat juga ada VLAN-nya lengkap. Lalu ada juga OSF-nya ya. Lalu ada juga akses control list-nya di sini untuk IP-IP dari masing-masing laptop. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirim pesan dari router ke router. Kita akan mencoba dari router 0 ke router satu. Satu, satu. Nah, Kita bisa lihat di kanan bawah, successful. Selanjutnya kita akan nyoba ke dari router 0, 0 ke router 2. Sama successful. Selanjutnya dari router 4 ke router 2. Successful. baik, selanjutnya kita akan coba dari LAN. Kita coba dari LAN A yang laptop ke router 6. Itu bisa. Lalu kita coba dari cross ini, nah kabel kabel cross antara router dengan router juga bisa. Lalu kita coba di LAN B, router dengan laptop juga bisa, sukses. Lalu coba kita misalnya kita potong dari router 0 ke router 2 juga bisa, successful. Lalu kita coba potong lagi dari router 0 ke router 7 juga bisa. Dari sini ke sini bisa successful. Sekian penjelasan mengenai topologi dan konfigurasi router OSPF di Cisco Packet Tracer. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.